Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddha dan murid-murid besar. Bagian ke-10. Sekarang adalah para paceka Buddha dan pandangan Dhamma mereka. Kelanjutan yang kelima. Ya, kita akan menunjukkan stanzanya atau syairnya. Syair dari Paceka Buddha ke-20 dan cerita dari Paceka Buddha yang ke-20 tersebut. Athanam sangganikaratasa yam pasaye samayikam wimutim adica bandusa waco nisama ego care kaga wisana kapo. Bagi mereka atau bagi seseorang yang menyenangi pertemanan atau asosiasi, tidak ada alasan baginya untuk mencapai pencerapan meditasi. Ini adalah di seri ini mungkin terjemahannya yang lama itu sulit untuk dimengerti. Untuk seseorang yang menyenangi pertemanan, tidak ada alasan baginya untuk mencapai pencerapan dalam meditasi atau jhana, di mana pencapaian tersebut membuat dia terbebas dari kesenangan indera secara temporer. Demikianlah dia merenungkan kata-kata dari Paceka Buddha yang merupakan teman dari Dewa Matahari. Seseorang seharusnya tidak menyenangi asosiasi terlalu banyak atau terlalu banyak berteman. Seseorang seharusnya hidup menyendiri seperti tanduk dari seekor badak. Seperti tanduk dari seekor badak. Karena tanduk seekor badak itu hanya satu. Jadi seseorang harus hidup menyendiri atau menyepi. Ini adalah terjemahannya. Terjemahan ini jauh lebih baik. Kalian bisa lihat di slide apa cerita dari Paceka Buddha yang ke-20 ini. Satu waktu di Varanasi, mereka memiliki satu pangeran dari kerajaan Varanasi. Sejak waktu dia muda, pangeran tersebut itu menginginkan kehidupan melepaskan duniawi sebagai seorang biku untuk melatih meditasi. Oleh karena itu, dia meminta izin dari kedua orang tuanya untuk melakukan petabisan sebagai seorang biku. Tetapi orang tuanya tidak memberikan izin untuk melakukan petabisan.
Tetapi dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah dan meminta untuk ditabiskan lagi dan lagi kepada orang tuanya. Pada akhirnya, seperti cerita sebelumnya, anak dari orang kaya, jika kita tidak mengikuti kehendaknya, maka anak kita ini akan mengalami penderitaan di pikirannya. Tetapi jika kita memberikan izin, maka dia akan melakukan pendabisan sebagai biku, ya, maka dia akan bahagia. Tetapi kita tidak akan memiliki kebahagiaan di pikiran kita. Jadi kita yang menderita. Tetapi dia adalah anak kita. Kita harus memberikan izin agar dia bahagia. Tetapi mereka melakukan kesepakatan bahwasanya anaknya harus melakukan petabisan dan tinggal di taman kerajaan. Jadi anaknya juga memberikan menyetujui bahwasanya jika dia melakukan petabisan, dia akan tinggal di taman kerajaan, dekat dengan istana kerajaan. Jadi meskipun dia sudah menjadi biku, dia tinggal di taman kerajaan sebagai seorang biku. Kamu tahu, ibunya itu ratu bersama dengan banyak perempuan, 20.000 perempuan pergi untuk melayani biku pangeran tersebut di taman kerajaan. Mereka membawa makanan yang enak, yang lezat untuk biku yang merupakan anak dari raja, seorang pangeran. Jadi mereka menghabiskan waktunya dengan putra raja sepanjang pagi hari. Mereka memberikan atau mendanakan makanan yang lezat, dan setelah itu juga biku pangeran itu berbicara kepada ibunya, berbicara sepanjang pagi tanpa melakukan praktek meditasi. Jadi setelah pagi hari berlalu, ibunya dan para perempuan itu pulang ke istana. Setelah itu pada siang hari, ayahnya juga datang ke taman kerajaan bersama dengan pengikutnya. Dengan cara yang sama, raja juga memberikan atau mendanakan makanan yang lezat kepada anaknya, putranya. Dan setelah itu mereka juga melakukan percakapan sepanjang siang hari. Mereka juga makan bersama dengan pangeran. Pada waktu malam hari, raja kembali ke istana kerajaan dan dia juga mengatur para pengawal untuk menjaga anaknya di taman kerajaan. Meskipun dia sudah menjadi biku, seorang yang ditabiskan, tetapi dia masih seperti pangeran, seperti sebelumnya. Jadi pada malam hari juga banyak pengawal tinggal di sekitarnya. Sangat ramai, sangat ribut. Dia tidak bisa hidup menyepi. Jadi biku pangeran tersebut itu menghabiskan waktunya dengan cara seperti demikian untuk waktu yang sangat lama. Pada waktu itu dia tidak memiliki kondisi untuk menyepi. Dia tidak bisa bermeditasi dengan baik. Kamu tahu, satu Pacaka Buddha, namanya adalah Adi Cak Bandu. Adi Cak Bandu maksudnya adalah teman dari Dewa Matahari. Dia merenungkan, Pacaka Buddha tersebut merenungkan mengenai Pacaka Bodhisatta. Bagaimana dia merenungkan? Dia sedang tinggal di Himalaya, di Gua Nandamula.
di hutan. Paceka Buddha tersebut itu merenungkan pangeran mencoba untuk melakukan petabisan sebagai seorang biku. Dia sudah berhasil, tetapi dia tidak bisa memotong kemelekatan. Kemudian dia merenungkan lagi, apakah dia bisa memotong kemelekatannya sendiri atau tidak bisa. Ketika merenungkan demikian, dia mendapatkan jawabannya bahwasanya dia tidak bisa memotong kemelekatan, dia butuh pertolongan saya. Jadi Adicca Bandhu Paceka Buddha terbang ke istana untuk bertemu dengan biku pangeran. Dia terbang di angkasa dan tinggal di satu tempat di istana kerajaan. Pada waktu itu, pengikut dari raja melihat Paceka Buddha dan menginformasikan kepada raja, satu Paceka Buddha datang ke istana. Raja juga berkata, sangat bagus, maka anak saya itu akan memiliki teman. Jadi raja juga mengundang Paceka Buddha untuk tinggal di kerajaan istana, di taman istana bersama dengan biku pangeran. Satu hari, Paceka Buddha melihat kondisi dari biku pangeran. Pagi hari sangat banyak perempuan. Pada siang hari sangat banyak raja dan pengikutnya. Pada malam hari sangat banyak pengawal. Jadi tidak ada kondisi untuk menyepi dan dia tidak bisa bermeditasi dengan baik. Jadi pada satu waktu Paceka Buddha mendapatkan kesempatan dan mendatangi biku pangeran untuk menegurnya. Siapakah kamu? Apa kamu itu? Jadi dijawab, Aham Pabajito, saya adalah seorang yang melakukan petabisan. Paceka Buddha berkata, Pabajitana esa honti. Paceka Buddha itu tidak seperti ini. Orang yang ditabiskan itu bukan seperti ini. Pada pagi hari kamu menghabiskan waktu dengan banyak perempuan. Itu seperti satu pesta, satu acara. Pada siang hari juga raja dan pengikutnya datang kepada kamu dan melakukan percakapan sepanjang waktu. Pada malam hari juga kamu memiliki banyak pengawal untuk menjaga kamu. Jadi tidak ada rasa kondisi untuk menyepi. Orang yang melakukan petabisan bukan seperti dirimu. Jadi kositawa so aham pabajito. Pabajita nama na edisa honti. Jadi pangeran biku bertanya, apa itu orang yang ditabiskan? Apakah kamu melihat sesuatu yang tidak pantas di dalam diri saya? Pada waktu itu Paceka Buddha berjawab, kamu tidak melihat, kamu tinggal dengan kondisi yang tidak cocok, tidak sesuai. Pada waktu pagi hari kamu tinggal bersama dengan banyak perempuan. Kamu juga melakukan percakapan bersama mereka sepanjang pagi hari. Pada waktu setelah itu, kamu juga siang hari juga tinggal bersama orang tua kamu sepanjang siang hari. Dan malam hari juga pada malam hari juga banyak pengawal menjaga kamu. Jadi orang yang ditabiskan bukan seperti dirimu. Jadi seorang Paceka Buddha itu menciptakan membuat satu kekuatan gaib untuk menunjukkan monasteri atau tempat tinggal dari para Paceka Buddha di wihara hutan di Himalaya. Jadi
pangeran melihat gambaran itu, oh sangat banyak Paceka Buddha. Beberapa dari mereka itu bermeditasi jalan, beberapa itu bermeditasi duduk, beberapa itu menjahit jubah mereka. Jadi beberapa Paceka Buddha juga mengeringkan jubah mereka, dan seterusnya. Mereka tinggal bersama dengan dhamma mereka, tidak bersama dengan banyak perempuan atau banyak laki-laki. Bukankah begitu? Jadi ketika Biku Pangeran melihat seperti gambaran seperti demikian, dia juga jadi Paceka Buddha juga memberikan owada kepadanya. Ama pabaja anu nyata pabajita kalato pathaya samana nama atano nisaranam katum. Sejak kamu melakukan petabisa sebagai seorang biku, kamu harus mencoba untuk mencari perlindungan untuk dirimu sendiri. Ecitapati tanca padesang gatum labanti. Kamu juga harus pergi kemanapun yang kamu inginkan. Itu adalah cocok bagi seseorang yang sudah ditapiskan. Tidak cocok bagi seorang yang sudah ditapiskan untuk tinggal bersama dengan banyak perempuan, banyak laki-laki, banyak pengawal, dan seterusnya. Jadi Paceka Buddha memberikan nasihat seperti demikian. Kemudian dia juga melafalkan syair. Atana tam sanggani kara tasayam pasaye samayikam wimutam. Jika kamu menyenangi banyak pertemanan dengan banyak teman-teman, tinggal bersama dengan banyak orang, banyak teman, maka tidak mungkin bagi kamu untuk mencapai pencapaian jana. Jika kamu ingin mencapai jana, kamu tidak boleh menyenangi pertemanan. Tidak perlu melakukan banyak percakapan dengan banyak teman. Kamu juga harus menghabiskan waktu kamu dengan cara melakukan banyak meditasi. Dengan demikian, kamu bisa mencapai konsentrasi jana dan tinggal di pencapaian jana kapanpun yang kamu inginkan. Bukankah demikian? Jadi konsentrasi jana itu hanya untuk menyingkirkan rintangan batin untuk sementara, bukan untuk permanen. Setelah melafalkan syair tersebut, Paceka Buddha, Adica Bandu Paceka Buddha juga terbang ke Himalaya, ke Goa Nandamula. Kemudian Biku Pangeran juga merenungkan ketika Paceka Buddha Adica Bandu sudah pergi, dia masuk ke satu gubuk dan tidur. Pada waktu itu pengawal merenungkan bahwasanya, oh sekarang Biku Pangeran sudah tidur, jadi kita juga harus tidur. Pengawal juga tidur dan tidak mempedulikan Biku Pangeran. Pada waktu itu Biku Pangeran mengerti, oh para pengawal sudah tidur sekarang. Jadi dia pergi meninggalkan mereka semua sendirian tanpa sepengetahuan mereka. Dia juga berlatih meditasi dan menjadi Paceka Buddha. Ketika dia menjadi Paceka Buddha, dia juga terbang ke Gunung Himalaya di Goa Nandamula, tinggal bersama dengan Paceka Buddha yang lainnya. Para Paceka Buddha yang lainnya juga bertanya, bagaimana kamu bisa mencapai pencerahan Paceka Buddha? Dan dia juga
menjawab dengan gata yang lainnya. Adicha bandu sa wacho ni sama eko care kaga wisana kapo. Adicha bandu dia menerima nasihat dari Paceka Buddha Adicha Bandu. Oleh karena itu, saya juga tinggal sendirian dan berlatih meditasi. Pada akhirnya, saya mencapai Paceka Buddha body pencerahan body. Saya menjadi seorang yang tercerahkan sebagai seorang Paceka Buddha, tercerahkan sebagai Paceka Buddha. Paceka Buddha menjawab seperti itu. Kamu tahu, sebelumnya dia tinggal bersama dengan banyak teman, banyak asosiasi. Dia tidak memiliki penyepian. Ketika dia tidak bisa menyendiri, menyepi, bahkan dia tidak bisa mencapai Lokiya Samapati, pencapaian konsentrasi yang duniawi. Bagaimana dia bisa mencapai Paceka Bodhi Nyana yang tercerahkan. Tetapi ketika dia mencoba mencari tempat untuk menyendiri, setelah menerima nasihat dari Adicha Bandu Paceka Buddha, maka dia berlatih meditasi secara sistematis dan pada akhirnya dia juga mencapai Lokiya Jana. Berdasarkan pada Lokiya Jana, dia melanjutkan latihan dan pada akhirnya dia menjadi yang tercerahkan. Dia mencapai pencerahan Paceka Buddha. Ini adalah pandangan namanya. Oke, kalau kamu ingin mencapai Lokiya Samapati atau Lokutara Samapati, selama kamu menyenangi pertemanan, itu tidak mungkin untuk mencapainya. Meskipun kamu tinggal dengan banyak teman yang baik, tetapi kalian tinggal secara berpisah dan menghabiskan waktu untuk bermeditasi di tempat masing-masing, dan pada akhirnya kalian bisa mencapai Lokiya Jana dan Lokutara Jana seperti Paceka Buddha Pangeran di sini. Jadi ini adalah cerita dan pandangan Dhamma dari Paceka Buddha yang ke-20 selanjutnya. Yang ke-21, Paceka Buddha, ceritanya dan pemahaman dhammanya. Diti wisukani upati wato pato niyama patilada mago upananya nom hi ananya niyo eko care kaga wisana kapo. Setelah mengatasi banyak pandangan salah, setelah mengatasi banyak tombak pandangan salah, saya telah mencapai maga yang pertama, kebijaksanaan maga yang pertama, dan 3 maga atau 3 kebijaksanaan maga yang lebih tinggi. Setelah itu saya mencapai kebijaksanaan sebagai Paceka Bodhi yang tertinggi tanpa seorang guru pun. Oleh karena itu, siapapun yang ingin mencapai kebijaksanaan Bodhi, dia perlu tinggal dan bersikap menyendiri seperti tanduk dari seekor badak. Ini adalah pandangan Dhamma dari Paceka Buddha yang ke-21. Apa ceritanya? Di kerajaan Varanasi, Raja Varanasi,
dia pergi ke tempat yang sepi dan merenungkan terhadap dirinya sendiri. Terkadang, khususnya di musim dingin, itu cuacanya sangat dingin. Jadi di musim dingin untuk menyingkirkan cuaca dingin tersebut, perlu sesuatu yang panas seperti heater atau pemanas udara. Kita bisa menyediakan pemanas udara atau pemanas ruangan, heater. Dengan demikian, kalau kalau cuacanya sangat dingin, airnya sangat dingin, kita juga bisa menggunakan pemanas air. Menggunakan air hangat untuk menyingkirkan rasa dingin tersebut. Bukankah demikian? Kalau sangat panas, kita menggunakan pendingin ruangan atau AC untuk menyingkirkan udara panas dan seterusnya. Jadi menggunakan sesuatu yang oposisi untuk menyingkirkan ketidaknyamanan. Dengan cara yang sama, kita juga mengalami sangat banyak wata, itu penderitaan, di kehidupan kita. Apakah ada kebahagiaan, dhamma yang bisa menyingkirkan wata atau lingkaran dari penderitaan? Apakah ada dhamma tersebut? Dia merenungkan. Kemudian dia bertanya kepada menterinya apa yang raja pikirkan di pikirannya. Wiwatan Janata, apakah kamu tahu tempat atau dhamma yang bisa menyingkirkan penderitaan? Janama Maharaja, kita tahu Maharaja. Jadi bertanya, apa itu Antawaloko? Jadi terdapat 62 pandangan salah. Antawaloko. Para menteri berkata bahwasanya dunia itu tanpa batas. Menteri yang lain berkata, dunia itu adalah abadi. Dunia itu akan terpotong atau putus setelah kematian. Jadi sangat banyak jawaban pandangan salah yang mereka berikan. Kemudian Raja menyadari, para menteri kerajaan memiliki pandangan salah. Mereka tidak mengetahui dhamma yang bisa menyingkirkan penderitaan. Wiwata itu merujuk pada nibbana, kebebasan dari segala penderitaan. Mereka tidak mengetahui dhamma yang bisa menyingkirkan atau menghapus penderitaan. Mereka menggenggam pandangan salah. Wata patigaha ati tangwisi tabang. Jadi dia pun melanjutkan perenungannya. Pasti ada dhamma yang bisa menyingkirkan atau menghapus penderitaan.
Saya harus mencari dhamma yang benar untuk menyingkirkan penderitaan dukkha. Jadi raja meninggalkan kerajaannya dan menjadi seorang biku. Dia menjadi seorang yang ditabiskan dan pada akhirnya dia berlatih meditasi secara sistematis dan menjadi yang tercerahkan. Dia mencapai pencerahan sebagai Paceka Buddha. Setelah dia mencapai Paceka Buddha, seperti biasa, dia pergi ke Goa Nandamula atau Wihara Hutan Nandamula, di mana para Paceka Buddha tinggal di Himalaya. Di antara Paceka Buddha, dia melafalkan syair dengan bahagia. Apa arti dari stanzanya? Dithi wisukani upatiwato pato niyama patilada mago upananya nomhi ananya niyo eko cari kegawisana kapo. Dithi wisukani upatiwato, sangat banyak orang-orang yang menggenggam pandangan salah. Kita harus mencoba untuk mengatasi pandangan salah tersebut terlebih dahulu. Setelah itu baru mereka melakukan meditasi secara sistematis. Setelah itu pato niyamam patilada mago, maka mereka bisa mencapai maga yang pertama, sotapati maganyana. Setelah itu kemudian dia bisa melanjutkan pelatihan meditasi dan mencapai pencapaian maga yang sisanya. 3 pencapaian maga yang sisanya. Patilada mago. Upananya nomhi ananyeyo anyanyeyo. Pada akhirnya dia mencapai Paceka Buddha, pencerahan yang tertinggi tanpa satu guru pun. Kenapa dia bisa mencapai seperti itu? Eko cari kaga wisana kapo. Karena dia untuk mencapai pencapaian tersebut setahap demi setahap secara sistematis hingga pencapaian yang tertinggi, kamu harus tinggal dan berdiam menyepi seperti tanduk dari seekor badak. Ini adalah pemahaman Dhamma dari Paceka Buddha yang ke-21. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-22 Paceka Buddha, yang ke-22 ceritanya dan pemahaman Dhammanya. Nilo lupo ni kuho ni pi paso ni makho ni dan takasawa moho ni rasayo sabalo ke bawitwa eko cari kagawisana kapo. Seseorang yang tidak serakah dalam makanan, terbebas dari membuat sesuatu secara pura-pura atau menipu, tidak menghancurkan penghormatan atau kehormatan orang lain, dan telah meninggalkan delusi atau kebodohan batin, dan terbebas dari kemelekatan dan keinginan di seluruh dunia ini. Seseorang perlu tinggal menyendiri seperti badak, seperti tanduk dari seekor badak. Ini adalah pandangan pemahaman Dhamma dari Paceka Buddha yang ke-22. Apa cerita dari Paceka Buddha tersebut? Kamu lihat. Satu kali Raja Varanasi, dia memiliki koki yang sangat baik. Koki tersebut itu bisa memasak makanan yang sangat enak untuk raja.
Satu hari, dia mempersiapkan makanan yang sangat lezat untuk raja. Dia juga memiliki kehendak atau niat. Jika saya menyediakan makanan yang sangat lezat untuknya, maka dia akan memberikan sesuatu kepada saya. Dia akan menghadiahkan sesuatu kepada saya. Jadi koki tersebut itu memberikan makanan yang sangat lezat kepada raja. Ketika makanan datang kepada raja, ya, raja juga mencium aroma yang enak dari makanan tersebut. Bahkan raja juga mengeluarkan air liur di mulutnya ketika mencium aroma tersebut. Dia sangat menginginkan untuk memakan makanan yang lezat itu. Dia memiliki kemelekatan untuk makanan yang lezat itu, bersama dengan aromanya yang baik. Tetapi dia juga cakara rahosuto. Dia sudah siap untuk mengkonsumsi makanan itu. Dia mengambil makanannya dan memasukkannya ke mulutnya. Sesegera dia memakan makanan itu, semua sari nutrisi itu tersebar di seluruh tubuhnya, menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia juga mengerti, oh ini sangat enak makanannya. Kokinya perlu untuk dipuji. Saya harus memujinya. Dan kokinya juga sedang menunggu apa yang akan diberikan oleh raja. Jadi mungkin raja setelah memakannya akan memberikan sesuatu kepada saya. Koki juga menunggu kondisi dari raja. Raja berpikir, jika saya memuji koki karena makanan yang enak, banyak orang akan mengkritik saya. Banyak orang akan mengkritik, oh raja itu sangat serakah dalam hal makanan. Jadi raja juga sangat takut akan kritikan dari orang-orang. Maka raja juga tidak berkata apapun. Dia tidak memberikan apapun kepada koki pada hari itu. Dan kemudian apa yang terjadi? Setelah makan, koki juga menunggu sesuatu dari raja. Oh, dia akan memberikan penghargaan atau hadiah kepada saya. Tetapi dia tidak mendapatkan apapun, dan pada akhirnya koki itu memutuskan bahwasanya nati imasa ranyo jiwa winyana. Raja itu tidak memiliki kesadaran pintu lidah. Kesadaran dari pintu lidah. Meskipun dia mengkonsumsi makanan yang sangat enak, dia tidak merasakan apapun di lidahnya. Dia tidak memberikan apapun kepada saya, penghargaan atau hadiah. Pada hari selanjutnya, koki menyediakan makanan yang tidak ada rasa kepada raja. Kenapa? Karena dia berpikir bahwasanya raja itu tidak memiliki jiwa winyana, tidak memiliki kesadaran pengecapan. Dia tidak mengetahui apapun yang dimakannya, apakah itu baik atau tidak. Jadi raja mengkonsumsi makanan yang tanpa rasa. Karena koki menyediakan makanan yang tanpa rasa dan memberikannya kepada raja. Pada waktu itu, raja menyadari ini adalah makanan yang tidak memiliki rasa, tidak ada rasanya. Jadi koki itu perlu untuk disalahkan atau
dimarahi. Tetapi ketika raja memarahi, maka orang-orang itu akan mengkritik. Wah, raja itu menjadi sangat murka karena makanan yang buruk kualitasnya. Karena takut akan kritikan dari orang-orang lain, maka raja juga tidak berkata apapun. Pada waktu itu, Koki juga memutuskan, makanan yang baik atau buruk, raja tidak mengetahuinya. Pada hari selanjutnya, apa yang terjadi? Koki mengambil semua barang-barang. Contohnya, uang untuk membeli makanan, tetapi Koki mengambil semua uang tersebut. Dia hanya mengatur makanan yang seadanya. Seperti mungkin makanan yang dari daun-daunan. Jadi tidak ada masalah apakah makanan itu baik atau buruk. Raja tidak mengetahuinya, tidak punya kesadaran pengecapan. Jadi Koki berpikir, saya akan menyediakan makanan yang secukupnya saja. Saya tidak akan menghabiskan uang untuk membeli makanan-makanan yang diperuntukkan untuk raja. Jadi dia hanya menyediakan makanan seadanya dan memberikannya kepada raja. Tidak seperti monasteri kita, ya kan? Apa yang terjadi? Kemudian apa yang terjadi? Ketika dia memberikan makanan kepada raja, raja juga menyadari, dia tidak menghabiskan uang untuk membeli makanan. Jadi raja perlu untuk memberikan hukuman kepada Koki. Apa yang terjadi? Pada waktu itu, raja merenungkan sendiri. Aho wata lobo aham nama wisati nagara sahasani bunjato imasa lobena batam matampi nalabami. Aho wata loba. Kamu tahu? Loba itu sangat menakjubkan. Keserakahan itu sangat menakjubkan. Meskipun saya menguasai segala kerajaan. Kerajaan bersama dengan 20.000 kota di kerajaannya. Saya adalah raja dari kerajaan ini berserta dengan 20.000 kota. Saya sangat kaya. Saya memiliki apapun di kerajaan saya. Tetapi kamu tahu? Imasa lobena bata matampi nak labami, karena keserakahan yang dimiliki oleh Koki. Kamu tahu, bahkan saya juga tidak bisa mendapatkan makanan yang cukup sekarang karena loba dari Koki itu, lobanya. Jadi raja tidak memiliki makanan yang cukup sekarang. Dia menjadi kecewa. Dia tidak ingin menjadi raja lagi di kerajaan tersebut. Dia memiliki rasa keterdesakan, dan dia meninggalkan kerajaannya, melakukan petabisan sebagai biku dan melatih meditasi, dan pada akhirnya dia mencapai Pacceka Buddha. Ketika dia mencapai Pacceka Buddha, dia melafalkan syair ini secara bahagia. Nilo lupo, ni kuho, ni pipaso, ni makho, ni dan ta kasawa moho, ni rasayo sabaloke bawitwa, eko cari kagak wisana kapo. Nilo lupo, menjadi orang yang tidak serakah dalam hal makanan. Artinya kamu tidak boleh memiliki keserakahan apapun kepada makanan. Ni kuho, terbebas dari
dari keterpura-puraan atau palsu. Ni pi paso, tidak menghancurkan kehormatan dari orang lain. Maksudnya adalah tidak serakah terhadap rasa-rasa dari luar. Ni mako, kamu harusnya tidak menghancurkan kehormatan dari orang lain. Jadi sebetulnya yang menjadi pemilik atau yang memiliki hak adalah raja, tetapi koki tersebut itu tidak menghiraukan pemilik karena loba yang dimilikinya. Ni dan takasawa moho. Ni dan takasawa moho. Dia juga seharusnya tidak memiliki delusi. Ni rasayo sabalo ke, tanpa memiliki kemelekatan terhadap seluruh dunia. Eko cari kegawisana kapo, saya perlu tinggal untuk menyendiri seperti tanduk dari seekor badak. Dan pada akhirnya dia melakukan petabisan, berlatih meditasi, dan akhirnya mencapai Paceka Buddha. Seperti demikian. Bukan demikian? Jika tidak ada rasa keterdesakan spiritual seperti demikian, maka dia tidak akan berlatih. Dia tidak akan meninggalkan kerajaannya. Dia tidak akan menjadi Paceka Buddha. Bukankah demikian? Tetapi pada akhirnya dia melihat bahaya dari keserakahan loba, khususnya loba yang ada di koki. Dan pada akhirnya dia juga menjadi Paceka Buddha. Ini adalah pemahaman Dhamma dari Paceka Buddha yang ke-22. Selanjutnya 23. Paceka Buddha yang ke-23, ceritanya dan pemahaman Dhammanya. Papam sahayam pariwaja yetha anatha dasim wisame niwitham sayamna sewe pasutam pamatam eko cari kagak wisana kapo. Seseorang perlu untuk meninggalkan teman yang menunjukkan jalan yang tidak bermanfaat. Teman yang melakukan kejahatan. Teman yang menyenangi atau mempraktekkan semua kesenangan indera. Teman yang melupakan perbuatan baik dan adalah seorang yang jahat. Seharusnya tidak berasosiasi dengan teman seperti itu, meskipun kamu menginginkan untuk berteman. Jadi kamu perlu untuk tinggal sendirian, menyepi, seperti tanduk dari seekor badak. Ini adalah pemahaman Dhamma dari Paceka Buddha yang ke-23. Apa ceritanya? Di kota Varanasi. Raja Varanasi itu sangat kaya, sangat makmur waktu itu. Terkadang dia pergi ke kota Varanasi untuk melihat kota-kota yang ada di negaranya. Bersama dengan banyak pengikutnya, Raja Varanasi melihat banyak orang itu mengangkut banyak padi-padi yang lama keluar dari lumbung padi dan memasukkan padi-padi yang baru ke lumbung tersebut. Jadi waktu itu dia melihat, apa yang mereka lakukan? Maharaja, sekarang terdapat banyak padi-padi yang baru. Padi-padi yang baru muncul. Jadi padi-padi yang sudah lama, yang tua, itu mereka keluarkan dari lumbung.
mereka menukarnya dengan yang baru. Mereka membuang padi yang tua dan menyimpan padi-padi yang baru. Kenapa? Mereka tidak memiliki ruang yang cukup untuk padi-padi yang tua. Oleh karena itu, mereka menarik keluar semua padi-padi yang tua dan menyimpan hanya padi-padi yang baru di lumbung atau gudang mereka. Artinya mereka memiliki barang-barang yang sangat banyak. Seperti Jepang, mereka hanya menggunakan mobil yang baru. Mereka tidak menggunakan mobil yang tua. Setelah menggunakan seperti 5 tahun menggunakan mobil, mereka akan membuang mobil tua tersebut. Mungkin mereka menjualnya ke negara yang lain. Mereka hanya menggunakan mobil yang baru. Kenapa? Karena mereka sangat kaya. Khususnya mereka kaya akan mobil-mobil. Jadi kita Myanmar menggunakan mobil yang tua. Dengan cara yang sama, di kerajaan Varanasi ini mereka sangat kaya. Mereka tidak menggunakan yang tua, mereka hanya menggunakan yang baru. Bukankah demikian? Jadi ketika sudah menyadarinya, kalau demikian, kalian perlu mendanakan banyak barang kepada orang-orang. Jadi mereka mengatur pavilion untuk memberikan persembahan. Mereka mempersiapkan banyak hal yang baru. Jadi siapapun yang memerlukan barang-barang, mereka dapat mengambilnya. Mereka datang dan dapat mengambilnya. Dengan cara demikian, dia melakukan banyak persembahan, banyak aktivitas yang kedermawanan. Banyak kedermawanan di situ. Pada waktu itu, apa yang terjadi? Ketika mereka melakukan kedermawanan di seluruh negara, beberapa menteri, khususnya mereka itu memiliki pandangan salah. Mereka juga mendatangi raja dan berkata, "Maharaja, nati dina." "Oh, Maharaja, tidak ada itu hasil atau buah dari melakukan persembahan. Tidak ada hasil dari dana. Jangan melakukan dana apapun." Ini adalah pandangan salah mereka dari para menteri. Nati dina. Tidak ada hasil dari persembahan. Tidak ada buah dari persembahan. Balaca panditaca sadawitwa samsaritwa dukasantam karisanti. Juga orang yang bijak atau orang yang bodoh, mereka akan berkeliling di alam-alam kehidupan. Jadi di satu kehidupan ke kehidupan yang lain, setelah waktu tertentu, mereka akan menghabiskan waktu di dalam perjalanan lingkaran kehidupan. Itu perjalanan mereka akan berakhir. Tidak ada bedanya apakah orang yang bijak atau orang yang bodoh. Semuanya akan berakhir. Jadi semuanya akan berakhir setelah dunia itu hancur. Bukankah demikian? Jadi meskipun mereka melakukan dana, yang lainnya tidak melakukan dana, mereka adalah sama. Mereka tidak ada perbedaan apapun. Meskipun
mereka itu bijak, yang lainnya itu bodoh, tidak ada perbedaan di antara mereka. Pada akhirnya sama. Jadi mereka itu setara. Ketika dunia itu hancur, maka semuanya akan berakhir. Kehidupan mereka semua akan berakhir. Tidak ada alam yang bahagia atau alam yang buruk. Semua itu sama rata seperti manusia. Jadi seperti demikian. Mereka, para menteri, menjelaskan seperti itu. Bahkan Maharaja Datu Panyatam Yadidam Dana kedermawanan itu didorong oleh orang-orang yang bodoh. Kamu harus memberikan ini. Kamu harus mempersembahkan. Maksudnya adalah orang yang bodoh yang mendorong kamu untuk melakukan hal tersebut. Jadi sebenarnya tidak perlu melakukan kusala dana apapun. Pada waktu itu, raja memiliki keterdesakan spiritual di pikirannya. Dia dikisari oleh teman-teman yang bodoh, teman-teman yang berpandangan salah. Bukankah demikian? Jadi bagaimana dia merasakan keterdesakan spiritual itu? Ari aham atano santa kampi nalabami datum kime imehi papa sahayehi. Oh, meskipun semuanya itu adalah barang-barang milik saya, tapi saya tidak bisa memiliki kekuasaan untuk memberikannya karena pertemanan yang buruk. Saya tinggal bersama dengan teman-teman yang buruk, yang jahat. Mereka menghalangi saya melakukan dana. Meskipun barang-barang itu adalah milik saya, tetapi saya tidak memiliki kesempatan untuk melakukan dana. Jadi dia menjadi kecewa karena menteri-menteri itu yang memiliki atau menggenggam pandangan salah. Jadi raja meninggalkan seluruh kerajaan dan melakukan petabisan, berlatih meditasi, dan menjadi Pacuka Buddha. Ketika dia sudah menjadi Pacuka Buddha, dia melafalkan syair ini dengan bahagia. Papam sahayam pariwajayetha. Kita perlu meninggalkan atau menghindari teman yang buruk. Anatha dasim wisame niwitham. Mereka, teman-teman yang buruk, hanya akan menunjukkan sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Mereka tidak memiliki pikiran yang baik, hanya dengan pikiran yang disertai pandangan salah. Sayamna sewe pasutam pam. Mereka tidak menyenangi perbuatan kusala. Bukankah demikian? Mimi alo api maluya. Sayamna sewe. Jika mungkin kamu tidak boleh berasosiasi dengan orang bodoh seperti itu. Jadi meskipun terkadang kamu tidak menginginkan untuk berasosiasi dengan mereka, orang-orang bodoh, tetapi karena alasan tertentu, beberapa orang itu terkadang perlu berasosiasi untuk beberapa waktu. Kalau mungkin secara total jangan berasosiasi dengan orang-orang yang bodoh seperti itu. Bagaimana kamu harus tinggal? Eko cari kagak wisana kapo. Kamu harus berlatih sendirian, menyendiri, menyepi seperti tanduk dari seekor badak. Maka kamu bisa mencapai pencerahan, bisa tercerahkan seperti Pacuka Buddha yang ke-23 ini. Ini adalah pemahaman Dhamma dan nasihatnya kepada kamu. Jika kamu ingin melakukan dana, seseorang yang lain itu berkata, oh kamu jangan melakukan ini, jangan berdana.
Meskipun kamu melakukan dana, kamu juga pada akhirnya hanya sama seperti saya. Saya tidak melakukan kedermawanan apapun. Ya, kamu juga sama. Jadi, kalau ada orang yang berkata seperti itu, kamu perlu menghindari orang yang buruk tersebut. Oke? Dia atau ya dia menggenggam pandangan salah seperti itu. Setelah itu, 24. Paceka Buddha yang ke-24. Dan ceritanya, kisah dan pemahaman dhammanya. Bahu Sultan Dhamma dalam Bajeta Mitam Ularam Patibana Wantam Ayaya Athani Winaya Kankam Eko Cari Kagak Wisana Kapo. Berasosiasi dengan seseorang yang terpelajar dan seorang yang pemikul dhamma, suci, dan memiliki kebijaksanaan yang tajam. Mengetahui manfaat dari mengatasi atau menyingkirkan keraguan-raguan, seseorang harus tinggal sendiri menyepi seperti tanduk dari seekor badak. Apa kisah dari Paceka Buddha ini? Pada waktu lampau di zaman Buddha Kasapa, terdapat 8 orang Paceka Bodhisatta, calon Paceka Buddha. Mereka melakukan petabisan di bawah bimbingan dari Buddha Kasapa, di ajaran Buddha Kasapa. Mereka juga memenuhi parami untuk menjadi seorang Paceka Buddha dengan cara berlatih meditasi samatha dan vipassana. Pada akhirnya mereka menjadi raja di beberapa negara. Jadi di waktu zaman Buddha Kasapa dan waktu Buddha Gautama, di antara kedua Buddha tersebut, mereka menjadi raja di beberapa kota. Satu raja di kota Varanasi. Varanasi itu adalah kota atau kerajaan yang sangat luas. Tetapi 7 yang lainnya itu menjadi raja di kota-kota kecil. Ketika mereka sudah dewasa, karena paraminya, mereka meninggalkan kerajaannya dan melakukan petabisan, melakukan praktek meditasi, dan 7 raja kecil menjadi Paceka Buddha. Mereka sudah menjadi Paceka Buddha dan tinggal di Wihara Nandamula, Gua Nandamula di Gunung Himalaya, di mana para Paceka Buddha tinggal di sana. Pada waktu itu, Raja Varanasi itu masih menikmati kesenangan indera di istana kerajaannya, karena dia memiliki kekuasaan yang sangat besar, kota yang sangat besar. Pada waktu itu, para Paceka Buddha yang lainnya merenungkan. Ketika mereka memenuhi parami di waktu Buddha Kasapa, mereka itu memiliki 8 orang, tetapi sekarang hanya 7 Paceka Buddha. 1 masih hilang. Di mana dia? Oh, dia masih menikmati kesenangan indera sebagai Raja Varanasi. Apakah dia bisa meninggalkan kerajaan dengan kemampuannya sendiri atau tidak? Atau dia perlu bantuan dari kita? Oh, setelah merenungkan, mereka menyadari
dia perlu bantuan kita. Jadi semua para pacaka Buddha terbang ke kota Varanasi dan turun di istana kerajaan, mendarat di istana kerajaan. Pada waktu itu, kamu tahu, Raja Varanasi juga sangat bahagia ketika melihat para pacaka Buddha. Dia juga bertanya, "Oh, Bante, siapakah kamu?" Jadi mereka menjawab, "Maya Maharaja Bahusuta nama." Maya Maharaja Bahusuta nama. "Oh, Maharaja, kita itu disebut sebagai Bahusuta. Nama kita itu adalah Bahusuta. Bahusuta itu adalah terpelajar. Kita sangat memiliki pengetahuan yang sangat banyak. Kita itu sangat terpelajar. Kita memiliki banyak pengetahuan." Jadi dia juga menjawab, "Aham Sutta Brahma Dato nama Sutena Titim Nagacami." Saya juga adalah Sutta Brahmadata. Saya ingin mendengarkan banyak pengetahuan yang dibabarkan dari orang-orang yang terpelajar. Oke, sekarang saya akan mendengarkan dari kalian. Jadi Raja mengundang 7 pacaka Buddha ke istananya dan memakan makanan kepada pacaka Buddha. Setelah selesai memakan makanannya di istana kerajaan, jadi Raja itu mendatangi Sangga Thera biku yang paling senior. "Bante, mohon ajarkan Dhamma kepada saya ingin mendengarkan spesial Dhamma dari kamu." Jadi senior pacaka Buddha hanya membabarkan satu kalimat, "Sukito Hotu Maharaja Raga Kayo Hotu." Semoga kamu bahagia, Maharaja. Raga Kayo Hotu, semoga kamu mencapai Raja Kayo. Raja Kayo itu adalah kehancuran dari keserakahan, kehancuran dari keserakahan. Ya, kehancuran atau kelenyapan dari nafsu, raga. Dia hanya membabarkan seperti demikian. Semoga kamu bahagia. Semoga kamu bisa mencapai Dhamma yang dapat menghancurkan nafsu. Kehancuran dari nafsu atau raga. Jadi dia hanya melafalkan syair itu. Kemudian dia juga kembali ke taman istana, ke taman kerajaan. Raja tidak puas dengan pembabaran tersebut. "Oh, saya ingin mendengarkan spesial Dhamma, banyak Dhamma." Tetapi dia hanya membabarkan satu kalimat saja, hanya satu Dhamma. Tidak ada yang spesial. Mungkin dia tidak memiliki pengetahuan yang sangat banyak. Ya, oke. Pada hari berikutnya saya akan bertanya Bante yang lainnya. Pada hari berikutnya juga dengan cara yang sama, dia mengundang 7 pacaka Buddha. Dan setelah itu dia mendatangi pacaka Buddha yang kedua dan bertanya pertanyaan yang sama. Jadi dia juga menjawab, "Oh, Sukito," dengan cara yang sama, Sukito Hotu Maharaja Dosa Kayo Hotu. Yang pertama,
raga kayo hotu. Yang kedua itu dosa kayo hotu. Semoga kamu memiliki dhamma yang memberikan kehancuran secara total akan kemarahan. Atau kehancuran, kelenyapan dari dosa. Semoga kamu mendapatkan dhamma yang bisa membuat diri kamu itu muncul kemarahan apapun. Itu maksudnya adalah merujuk pada nibbana. Bukankah demikian? Dengan cara yang sama dia juga tidak bahagia. Dia tidak membabarkan secara panjang lebar. Oke. Pada hari berikutnya dia mengundang Pacaka Buddha yang lainnya. Pacaka Buddha yang lainnya berkata, moha kayo, kehancuran dari moha atau kebodohan batin. Hari berikutnya itu Pacaka Buddha yang lain, gati kayo. Gati kayo itu maksudnya adalah kehancuran dari kehidupan apapun. Di hari berikutnya itu wata kayo hotu, kehancuran dari semua penderitaan, kehancuran dari perputaran kelahiran kembali. Hari berikutnya upadi kayo, untuk kehancuran dari upadi. Upadi itu adalah kama, kilesa, dan seterusnya. Kehancuran dari semua kekotoran batin. Tanha kayo hotu, Pacaka Buddha yang terakhir itu berkata, untuk kehancuran dari kemelekatan. Semoga kamu mencapai dhamma yang menghancurkan semua kemelekatan. Pada waktu itu, dia juga tidak bahagia dengan dhamma yang diberikan 7 Pacaka Buddha. Dia ingin mendengarkan dhamma yang spesial. Setelah mendengarkan dhamma dari 7 Pacaka Buddha dalam waktu 7 hari, dia juga merenungkan apa yang dimaksud kehancuran dari loba, dosa, moha, raga. Oh, kalau saya dapat menghancurkan loba, maka saya juga bisa menghancurkan semua kekotoran batin, semua penderitaan. Jika seseorang bisa menghancurkan dosa, loba, raga, maka semua kekotoran batin juga terhancurkan. Jika seseorang itu bisa menghancurkan tanha atau kemelekatan, dia bisa menghancurkan semua penderitaan, semua kekotoran batin, dan dia menyadarinya sendiri, dan dia berlatih meditasi dan mencapai Pacaka Buddha. Dan apa yang selanjutnya? Apa yang terjadi? Jadi dia apa yang terjadi? Dan dia menyadari dhamma dan menjadi Pacaka Buddha. Ni pariyaya bahu sutta ime samana. Kamu tahu, sebenarnya mereka itu sangat terpelajar, Bahu Sutta Buddha, ketika menunjukkan satu hal dengan satu jari mereka. Contohnya mereka menunjukkan ke atas langit. Meskipun menunjuk langit di satu titik dengan satu jari, tetapi itu menunjuk pada seluruh angkasa, seluruh langit. Ketika mereka menunjuk bumi, tanah, menunjuknya dengan satu jari saja. Meskipun menunjukkan dengan satu jari ke tanah, itu merunjuk pada seluruh tanah yang ada di bumi. Dengan cara yang sama, meskipun mereka mengucapkan satu kata, itu merunjuk kepada semua dhamma. Itu merunjuk pada dhamma yang bisa menghancurkan seluruh kekotoran batin untuk merealisasi nibbana. Ketika saya bisa menjadi Bahu Sutta Bhikkhu atau seperti biku yang terpelajar, seperti mereka,
Jadi kapan saya bisa menjadi seperti mereka? Dan kemudian dia juga meninggalkan kerajaannya. Dia melakukan petabisan di bawah Paceka Buddha, dan pada akhirnya dia melatih meditasi dan menjadi Paceka Buddha. Ketika dia menjadi Paceka Buddha, dia melafalkan syair ini dengan bahagia. Bahu sutam dhamma daram bacita. Kamu perlu mendatangi atau berasosiasi dengan seseorang yang terpelajar, seseorang yang menghafal dhamma. Dhamma daram bacita, seseorang yang membawa dhamma atau pemikul dhamma. Mita ularam patibana wantam. Kamu juga perlu berasosiasi dengan teman yang suci, yang memiliki kebijaksanaan yang sangat tajam. Anyaya athani winiya kankam. Pada waktu itu kamu akan memahami dhamma, kamu bisa menyingkirkan keraguan-raguan. Eko cari kagawisana kapo. Kemudian untuk mencapai pencerahan, kamu perlu tinggal sendirian, berlatih di kondisi yang menyepi, sendirian, seperti tanduk dari seekor badak. Jadi dia juga melafalkan syair ini setelah dia sudah mencapai Paceka Buddha. Ini adalah Paceka Buddha yang ke-24, cerita dan pemahaman dhammanya. Secara total sudah dijelaskan pemahaman dari 5 Paceka Buddha, pandangan dari 5 Paceka Buddha, dan kisah-kisahnya. Jadi sudah sekitar 1 jam, dan sebenarnya masih ada cerita Paceka Buddha yang lainnya. Masih ada sisa yang akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Ini sudah 1 jam. Ya, setelah sudah mendengarkan kisah Paceka Buddha, semoga kamu bisa mengikuti jalan mereka. Semoga kamu bisa melatih meditasi dhamma dengan tinggal sendirian menyepi, dengan berasosiasi dengan orang yang baik, dengan berasosiasi dengan teman yang baik. Semoga kamu bisa merealisasi nibbana. Sadu. Seseorang bertanya, apakah ada Paceka Buddha Sangha atau tidak? Dia bertanya seperti itu. Di sini juga dijelaskan di komentar, Sangha Theram. Sangha Thera artinya adalah senior Paceka Buddha. Sangha merujuk pada kelompok dari biku. Ya, seperti kelompok dari Paceka Buddha. Seperti demikian. Jadi terdapat contohnya, ada biku, 4 biku atau lebih dari 4 biku, mereka disebut sebagai biku sangga. Ketika terdapat 4 Paceka Buddha, mereka bisa disebut sebagai Paceka Buddha Sangga. Biku Sangga, Paceka Buddha Sangga, seperti demikian. Sangga artinya sekelompok seperti 4 atau lebih dari 4 Paceka Buddha. Itu disebut Sangga. Jadi Biku Sangga, Paceka Buddha Sangga, hanya itu saja yang berbeda. Oke. Kemudian kita akan melakukan pelimpahan jasa kepada semua makhluk. Ikuti. Idame punyang asawa kaya wahang hotu. Idame punyang nibbanasa percaya hotu. Mama punya bagang sabah satanang bajemi te sabe me sama punya bagang labantu. Sadu.